Sore itu, matahari mulai tenggelam di ujung desa, mewarnai langit dengan semburat oranye yang hangat. Aku, Vina, berdiri di halaman kecil rumahku, menyiram bunga-bunga melati yang baru saja kutanam. Usiaku 40 tahun, tapi orang-orang bilang wajahku masih seperti gadis 20-an. Tubuhku, yah, katakanlah masih menarik perhatian, terutama bukit kembar, yang selalu jadi bahan pujian tetangga, meski kadang aku hanya tertawa kecil mendengarnya. Sudah 3 tahun aku hidup sendiri sejak kepergian suamiku, dan hari-hariku diisi dengan rutinitas sederhana, berkebun, membaca, dan sesekali mengobrol dengan tetangga. Tapi sore itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Aku mendengar langkah kaki di jalan setapak, diikuti suara batuk pelan. Aku menoleh, dan di sana berdiri seorang pria tua, mungkin sekitar 70 tahun, dengan rambut putih yang tersisir rapi dan mata yang tajam seperti elang. Dia tersenyum, dan entah kenapa, jantungku berdegup sedikit lebih cepat. "Selamat sore, Neng Vina, bukan?" katanya. Suaranya dalam dan sedikit serak, tapi ada kehangatan di dalamnya. Aku mengangguk, sedikit kaget karena dia tahu namaku. "Saya Surya, tetangga baru di ujung gang. Lihat Neng sedang sibuk. Saya pikir mampir saja sekalian kenalan." Aku tersenyum, menyekat tangan di celemek sebelum menjabat tangannya. Kulitnya kasar, tapi hangat, dan ada kekuatan di genggamannya yang bikin aku meliriknya lebih lama. "Oh, Pak Surya, selamat datang di desa kami. Bunga-bunga ini lagi susah diajak kompromi," candaku, mencoba mengalihkan perhatian dari debaran kecil di dadaku. Dia tertawa, suaranya menggema pelan di udara sore. "Kalau bunga saja susah dilupain, apalagi yang menyiramnya," katanya sambil mengedipkan mata. Aku tertawa, tapi wajahku terasa memanas. Astaga, apa ini? Seorang kakek bikin aku salah tingkah? Malam itu, entah bagaimana, aku masih memikirkan senyum Pak Surya. Ada sesuatu di matanya, seperti cerita yang belum terucap, yang bikin aku penasaran. Aku sedang duduk di beranda, menikmati angin malam yang sejuk, ketika lampu di sudut teras tiba-tiba berkedip dan mati. Aku menghela napas, mengambil kotak peralatan kecil, dan mulai memeriksa kabelnya. Tapi, aku bukan ahli listrik, dan dalam hitungan menit, aku sudah frustrasi. Tiba-tiba, suara familiar itu muncul lagi. "Neng Vina, kok kelihatan bingung? Lampunya nakal." "Ya." Aku menoleh, dan ada Pak Surya, berdiri di gerbang kecil dengan sekantong plastik di tangan. "Pinjam gula, boleh? Tapi lihat Neng sedang perang sama lampu. Kayaknya saya bisa bantu dulu." Aku tersenyum, sedikit lega. "Boleh banget, Pak. Tapi kalau gagal, Bapak yang traktir teh," godaku. Dia terkekeh, lalu dengan cekatan mendekati lampu itu. Saat dia bekerja, aku memperhatikan tangannya yang lincah, meski usianya sudah tak muda. Ada ketenangan dalam gerakannya, seperti dia sudah terbiasa menangani hal-hal kecil tapi penting. "Neng, pegang ini sebentar," katanya, menyerahkan obeng. Jari-jarinya tak sengaja menyentuh punggung tanganku, dan aku merasakan aliran hangat yang aneh. Aku buru-buru menoleh ke samping, berpura-pura memeriksa bunga di pot. "Sudah, nyala lagi," katanya setelah beberapa menit, dan lampu itu memang hidup kembali, menerangi wajahnya yang tersenyum puas. "Makasih, Pak. Bapak ternyata serba bisa," kataku, berusaha menyembunyikan rasa kagum. "Ah, cuma trik kecil dari masa muda. Kalau Neng mau, saya ajarin trik lain suatu hari," balasnya dengan senyum yang bikin aku bertanya-tanya apa maksudnya. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk membalas budi. Aku mengundang Pak Surya untuk makan malam di rumah. Aku menghabiskan sore itu di dapur, memasak ayam goreng favoritku dan menata meja dengan hati-hati. Aku memilih gaun sederhana tapi pas di badan, yang menonjolkan lekuk tubuhku tanpa terlihat berlebihan. Saat Pak Surya datang, dia membawa sebotol sirup markisa buatan sendiri. "Biar malam ini tambah manis," katanya sambil tersenyum, dan aku tak bisa menahan tawa.
Kami duduk di ruang makan, di bawah lampu temaram yang kuperbaiki beberapa hari lalu. Makan malam berjalan hangat, penuh cerita. Dia bercerita tentang masa mudanya sebagai pelaut, tentang lautan yang luas dan badai yang pernah dia hadapi. Aku mendengarkan dengan penuh minat, sesekali menyelipkan candaan. Jadi, Pak Surya, dulu Bapak suka bikin gadis-gadis pelabuhan patah hati, ya? Tanyaku sambil menyeruput teh. Dia tertawa. Matanya berkilau. Neng Vina, kalau dulu saya kenal Neng, mungkin saya nggak akan balik ke laut. Aku tersipu, tapi ada bagian di dalam diriku yang tersentuh. Percakapan kami mengalir begitu saja, dan entah bagaimana, kami mulai bermain, permainan, kecil, tebak-tebakan yang awalnya polos, tapi perlahan berubah jadi candaan yang sedikit nakal. Neng, kalau bunga yang paling genit di taman ini, apa hayo? Tanyanya, mencondongkan tubuh ke arahku. Aku pura-pura berpikir, lalu menjawab. Melati, Pak. Soalnya dia selalu wangi, bikin semua orang melirik. Dia tertawa keras. Kalau saya bilang, bunga yang paling genit itu yang menyiramnya, katanya, dan aku merasa wajahku memanas lagi. Malam berikutnya, Pak Surya muncul lagi di beranda rumahku, kali ini tanpa alasan yang jelas. Cuma kangen angin malam di sini, katanya sambil tersenyum, tapi matanya bilang lain. Aku mengajaknya masuk, dan kami duduk di sofa, ditemani secawan teh dan sepiring kue kering. Obrolan kami kali ini lebih dalam, lebih personal. Dia bercerita tentang kehilangan istrinya 10 tahun lalu, dan aku menceritakan bagaimana aku belajar hidup sendiri setelah suamiku pergi. Ada momen hening di antara kami, tapi bukan keheningan yang canggung, lebih seperti dua orang yang saling memahami tanpa perlu banyak kata. Neng Vina, Neng ini kuat. Tapi kadang, orang kuat juga perlu teman, katanya pelan, tangannya bergerak mendekati tanganku di sofa. Aku tak menarik tangan, malah membiarkan jari-jarinya menyentuh punggung tanganku lagi. Kali ini, sentuhannya terasa disengaja, dan aku merasakan getaran kecil di tulang punggungku. Pak Surya, Bapak ini bahaya. Tahu nggak? Bisa bikin orang lupa umur. Candaku, mencoba meringankan suasana. Dia tersenyum, tapi matanya tak lepas dari wajahku. Umur cuma angka. Neng. Yang penting, apa yang kita rasain di sini, katanya, menepuk dadanya sendiri. Aku tak tahu harus menjawab apa, tapi jantungku berdegup kencang, dan malam itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah di antara kami. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin, memandangi diriku sendiri. Aku memilih gaun tipis berwarna krem untuk hari itu, yang sedikit menonjolkan bukit kembar, yang selalu jadi kebanggaanku. Aku tahu Pak Surya akan mampir lagi. Dia bilang ingin membantu mengecat pagar. Saat dia datang, matanya langsung tertuju padaku, dan aku bisa melihat kekaguman yang tak disembunyikan. Neng Vina, ini pagar yang mau dicat atau saya yang harus dilupain? Katanya sambil terkekeh. Aku tertawa, tapi ada rasa percaya diri yang tumbuh di dalam diriku. Kami bekerja bersama, bercanda dan saling menggoda dengan kalimat-kalimat ringan. Saat istirahat, kami duduk di beranda, berbagi sebotol air dingin. Neng, kalau saya bilang Neng ini seperti lukisan, Neng percaya nggak? Tanyanya tiba-tiba, suaranya serius. Aku memandangnya, sedikit terkejut. Lukisan macam apa, Pak? Yang mahal atau yang bikin orang bingung? Candaku. Dia tersenyum, tapi ada kedalaman di matanya, yang bikin orang nggak bisa berhenti memandang. Jawabnya. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang, dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menikmati perasaan ini, perasaan yang lama tak kurasakan. Malam itu, saat dia pamit pulang, aku merasa ada sesuatu yang menggelitik di hatiku, sesuatu yang berbahaya tapi juga menggairahkan. Malam itu, rumahku terasa lebih hidup dari biasanya. Setelah makan malam yang penuh tawa beberapa hari lalu, aku masih bisa merasakan hangatnya tatapan Pak Surya di pikiranku. Aku duduk di ruang tamu, memainkan ujung gaunku sambil menyeruput teh manis yang masih mengepul. Cahaya lampu temaram di sudut ruangan menciptakan suasana yang lembut,
hampir seperti panggung untuk sesuatu yang tak bisa kudeskripsikan. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu depan membuatku tersentak. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Surya, dengan kemeja katun sederhana yang entah kenapa membuatnya terlihat lebih muda dari usianya. "Neng Vina, maaf datang malam-malam. Tadi lihat lampu Neng masih nyala, jadi saya pikir mampir sebentar," katanya, senyumnya sedikit malu tapi penuh percaya diri. Aku tersenyum, mengundangnya masuk. "Pak, kalau malam gini mampir tanpa kue," saya protes. "Loh," candaku, mencoba menyembunyikan debaran di dadaku. Dia terkekeh, lalu mengeluarkan sekantong permen coklat dari saku celananya. "Ini pengganti kue, Neng. Manis, kayak yang punya rumah," katanya sambil mengedipkan mata. Aku tertawa, tapi ada sesuatu di nadanya yang membuat udara terasa lebih hangat. Kami duduk di sofa, dan obrolan kami yang awalnya ringan, tentang cuaca dan tetangga yang suka bergosip, perlahan berubah jadi lebih intim. "Neng, pernah nggak sih merasa hidup itu kayak permainan? Kadang kita tahu aturannya, tapi tetap pengen coba langkah yang beda," tanyanya. Matanya menatapku dengan intensitas yang bikin aku menahan napas. Aku mengangguk pelan. "Pernah, Pak. Tapi kadang, langkah yang beda itu bikin takut," jawabku, suaraku hampir berbisik. Dia tersenyum, tangannya bergerak mendekati tanganku di sofa. Tapi kali ini aku tak menarik diri. Ada sesuatu di udara malam itu, seperti undangan untuk melangkah lebih jauh. Hari berikutnya, aku menghabiskan pagi dengan perasaan yang campur aduk. Aku tak bisa berhenti memikirkan Pak Surya, senyumnya, suaranya, dan cara dia membuatku merasa hidup kembali. Aku memutuskan untuk sedikit berani. Sore itu, aku memilih gaun merah tipis yang jarang kupakai, yang memeluk lekuk tubuhku dengan sempurna, menonjolkan bukit kembar yang selalu jadi pusat perhatian. Aku tahu Pak Surya akan mampir. Dia bilang ingin menunjukkan cara merawat tanaman anggrek yang kuberikan padanya. Saat dia datang, matanya langsung melebar, dan aku bisa merasakan tatapannya yang tak bisa lepas dari gaunku. "Neng Vina, ini anggrek yang harus dirawat, atau saya yang perlu diselamatkan?" katanya sambil terkekeh, tapi ada nada serius di suaranya. Aku tersenyum, berjalan mendekatinya dengan langkah yang sengaja pelan. "Anggrek dulu, Pak. Kalau Bapak, nanti kita pikirkan," balasku, sengaja membiarkan nada menggodaku terdengar. Kami berjalan ke halaman belakang, di mana aku sudah menyiapkan pot kecil dan beberapa alat berkebun. Saat aku mencondongkan tubuh untuk mengambil sekop kecil, aku tahu dia memperhatikan setiap gerakanku. "Neng, kalau Neng terus begini, anggrek ini bakal lupa caranya tumbuh," katanya. Suaranya sedikit serak. Aku tertawa, tapi jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti gadis remaja lagi, penuh rasa ingin tahu dan sedikit kenakalan. Kami menghabiskan sore itu dengan candaan yang semakin berani, dan aku mulai merasa nyaman dengan permainan kecil yang kami ciptakan. Malam berikutnya, suasana di rumahku terasa berbeda. Pak Surya datang lagi, kali ini dengan alasan yang terdengar dibuat-buat, memeriksa apakah pintu belakangku terkunci dengan baik. Aku tahu itu cuma dalih, tapi aku membiarkannya masuk. Kami duduk di ruang tamu, ditemani musik lembut dari radio tua yang kuhidupkan. Cahaya bulan menyelinap melalui jendela, menciptakan bayangan lembut di dinding. "Neng Vina, Neng pernah dansa di bawah sinar bulan?" tanyanya tiba-tiba, berdiri dan mengulurkan tangan. Aku ragu sejenak, tapi ada dorongan di dalam diriku untuk mengikuti arus. "Belum, Pak. Tapi kalau Bapak yang ajak, mungkin saya coba," jawabku, berdiri dan meletakkan tanganku di tangannya. Dia menarikku pelan, dan kami mulai bergerak pelan mengikuti irama musik. Tangannya di pinggangku terasa kuat, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya meski kami berjarak sopan. Neng tahu nggak? Dansa itu seperti cerita. Kalau langkahnya pas, bisa bikin hati ikut bernyanyi," katanya, suaranya rendah dan penuh makna. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti tak ingin momen ini berakhir. "Kalau langkahnya salah, apa yang terjadi, Pak?"
Tanyaku, sengaja mendekatkan wajahku sedikit. Dia tersenyum, jari-jarinya di pinggangku sedikit menegang. Kalau salah, kita buat cerita baru, Neng. Jawabnya, dan aku merasa ada api kecil menyala di dadaku. Malam semakin larut, dan dansa kami berhenti, tapi kedekatan kami tak. Kami duduk kembali di sofa, lebih dekat dari sebelumnya. Aku bisa mencium aroma kayu dan sedikit wangi sabun dari tubuhnya. Obrolan kami berubah jadi bisikan, seperti kami tak ingin dunia luar mendengar. Neng Vina, kadang saya mikir, apa yang bikin Neng masih sendiri? Bukan urusan saya. Tapi, Neng ini seperti mutiara yang tersembunyi, katanya, matanya menelusuri wajahku. Aku merasa wajahku memanas, tapi aku tak ingin mundur. Mungkin saya cuma nunggu seseorang yang tahu cara menemukan mutiara itu, Pak. Jawabku, suaraku lembut tapi penuh tantangan. Dia tertawa pelan, lalu tangannya bergerak, menyentuh ujung rambutku yang terlepas dari ikatan. Neng, kalau saya bilang saya sedang mencari, Neng percaya nggak? Tanyanya, dan aku merasa jantungku hampir berhenti. Aku tak menjawab, tapi aku membiarkan tangannya tinggal di sana, menyentuh rambutku, dan malam itu terasa seperti awal dari sesuatu yang berbahaya tapi tak bisa kuhentikan. Di malam berikutnya, aku merasa seperti ada magnet yang menarikku pada Pak Surya. Dia datang lagi, kali ini dengan sebotol minuman buah yang dia buat sendiri. Neng, ini resep dari kampung saya. Dicoba, pasti bikin hati senang, katanya sambil menuangkan minuman ke dalam gelas. Aku menyeruputnya, dan rasa manis asam itu memang menyegarkan. Kami duduk di beranda, ditemani suara jangkrik dan angin malam yang sejuk. Aku memakai gaun tipis lagi, kali ini berwarna hijau zamrud, yang aku tahu membuat matanya tak bisa berpaling. Pak Surya, Bapak ini kok selalu punya alasan buat mampir, ya? Apa desa ini kurang hiburan? Tanyaku sambil tersenyum nakal. Dia tertawa, lalu mencondongkan tubuhnya ke arahku. Hiburan di desa ini cuma satu, Neng. Dan saya sedang menikmatinya sekarang, katanya, suaranya rendah dan penuh godaan. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang, tapi aku tak ingin kalah. Hati-hati, Pak. Hiburan ini bisa bikin Bapak lupa jalan pulang. Balasku, dan tawa kami menggema di malam yang sunyi. Malam itu, kami berbagi momen yang lebih berani, penuh candaan yang menggoda dan tatapan yang tak lagi malu-malu. Aku merasa seperti melangkah di tepi jurang, tapi entah kenapa, aku tak ingin berhenti. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kamarku, membangunkanku dari mimpi yang penuh dengan bayang-bayang Pak Surya. Aku tersenyum sendiri, mengingat malam-malam sebelumnya yang penuh dengan candaan dan tatapan yang membuat jantungku berlomba. Tubuhku masih terasa hangat dari kenangan itu, terutama Bukit Kembar, yang seolah jadi magnet baginya. Aku berdiri di depan cermin, memandangi gaun tidur tipis yang kukenakan semalam, dan merasa ada keberanian baru dalam diriku. Tapi, di balik senyum itu, ada sedikit rasa was-was. Apa yang akan orang pikir kalau tahu aku, Vina, janda 40 tahun, semakin dekat dengan Pak Surya, tetangga berusia 70 tahun? Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Aku sedang menyeduh kopi di dapur ketika suara ketukan di pintu membuatku menoleh. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri Pak Surya, memegang sekotak permen coklat yang sama seperti yang dia bawa sebelumnya. Pagi, Neng Vina. Ini untuk bikin pagi Neng lebih manis, katanya. Senyumnya lebar seperti anak kecil yang bangga dengan hadiahnya. Aku tertawa, mengambil kotak itu dengan sengaja membiarkan jari-jari kami bersentuhan. Pak, kalau tiap hari bawa permen, nanti saya lupa rasa teh. Candaku, tapi mataku tak lepas dari matanya yang berkilau. Dia melangkah masuk, dan kami duduk di meja dapur, berbagi permen sambil mengobrol tentang hal-hal kecil. Neng, pernah nggak sih takut orang ngomongin kita? Tanyanya tiba-tiba, suaranya pelan tapi serius. Aku terkejut, tak menyangka dia memikirkan hal yang sama. Pernah, Pak. Tapi kalau kita bahagia, apa urusan mereka? Jawabku, mencoba terdengar tegas meski hatiku sedikit goyah.
Dia tersenyum, tangannya bergerak menyentuh punggung tanganku. Betul. Neng. Yang penting, kita tahu apa yang kita rasain, katanya, dan sentuhan itu membuatku merasa aman, sekaligus berdebar. Siang itu, suasana desa terasa lebih panas dari biasanya. Tapi mungkin itu cuma perasaanku karena Pak Surya muncul lagi di rumahku. Kali ini, dia membawa sekantong buah mangga dari kebunnya. Neng, ini mangga terbaik. Manis, kayak senyum Neng, katanya sambil mengupas satu untukku. Aku tersenyum, merasa wajahku memanas. Aku mengenakan kaos longgar dan celana pendek, tapi entah kenapa, tatapannya membuatku merasa seperti mengenakan gaun paling mewah. Kami duduk di beranda, menikmati mangga sambil bercanda. Tiba-tiba, seorang tetangga muda, Dika, lewat di depan rumah dan melambai padaku dengan senyum lebar. Vina, kapan main ke rumah? Ibu kangen. Loh, teriaknya. Suaranya penuh semangat. Aku melambai balik, tapi aku bisa merasakan perubahan di sampingku. Pak Surya tiba-tiba diam. Matanya menyipit memandang Dika yang berjalan menjauh. Neng, tetangga itu kok sering banget lewat sini, ya? Tanyanya, nadanya sedikit tajam. Aku menahan tawa, menyadari ada sedikit cemburu di suaranya. Pak, Dika cuma tetangga biasa. Lagian, dia anak kemarin sore. Candaku, sengaja menatapnya dengan sedikit genit. Dia mendengus, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Anak kemarin sore atau enggak, saya cuma bilang, Neng ini punya pesona yang susah dilupain, katanya, dan aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Aku tak menyangka seorang pria seusianya bisa punya sisi posesif yang malah membuatku semakin tertarik. Hujan deras mengguyur desa sore itu, mengubah jalan-jalan tanah jadi lumpur. Aku sedang merapikan gudang kecil di belakang rumah, penuh dengan peralatan berkebun dan barang-barang lama. Tiba-tiba, Pak Surya muncul di pintu gudang, basah kuyup karena berlari dari rumahnya. Neng, saya mau pinjam payung, tapi kayaknya keburu banjir, katanya sambil tertawa, air menetes dari rambut putihnya. Aku buru-buru mengambil handuk kecil dari tumpukan barang dan menyerahkannya padanya. Pak, masuk dulu, nanti masuk angin, kataku, dan kami terjebak di gudang kecil itu, dikelilingi aroma tanah basah dan kayu tua. Dia mengelap wajahnya, tapi matanya tak lepas dari gaunku yang sedikit basah karena cipratan hujan. Neng Vina, Neng ini bikin gudang tua ini jadi kayak istana, katanya, suaranya rendah dan penuh godaan. Aku tertawa, tapi jantungku berdegup kencang. Kami mulai mengobrol, duduk di atas peti kayu tua, berbagi cerita tentang masa muda kami. Aku menceritakan bagaimana aku pernah tersesat di pasar malam saat remaja, dan dia bercerita tentang petualangannya di laut. Tiba-tiba, sebuah kotak tua jatuh dari rak, membuat kami berdua terkesiap dan tertawa. Lihat, Neng, bahkan gudang ini nggak tahan lihat kita bareng, candanya, dan aku merasa wajahku memanas lagi. Di tengah tawa, tangannya menyentuh lenganku, dan kali ini aku membiarkannya tinggal di sana, merasakan kehangatan yang membuat hujan di luar terasa jauh. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai terasa aneh. Aku sering mual di pagi hari, dan rasa lelah yang tak biasa membuatku bingung. Awalnya, aku mengira cuma efek cuaca atau makan sembarangan, tapi ada firasat lain yang mulai menggelitik. Aku duduk di kamar, memandangi cermin, mencoba mencari jawaban di wajahku sendiri. Apa mungkin? Gumamku, tapi aku buru-buru menggelengkan kepala, menolak pikiran itu. Aku memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan berkebun, tapi pikiran tentang Pak Surya dan malam-malam kami yang penuh gairah terus menghantuiku. Sore itu, dia datang lagi, kali ini dengan seikat bunga melati yang dia petik dari kebunnya. Neng, ini buat Neng. Biar rumah ini tambah wangi, katanya, menyerahkan bunga itu dengan senyum yang bikin jantungku meleleh. Aku mengambil bunga itu, jari-jari kami bersentuhan lagi, dan aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Pak, Bapak ini kalau nggak bikin saya tersenyum, nggak tenang, ya? Tanyaku, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Dia tertawa, lalu duduk di sampingku di beranda. Neng Vina,
Senyum Neng ini kayak matahari. Bikin saya lupa umur, katanya, dan aku merasa ada kehangatan yang tak bisa kudeskripsikan. Tapi di balik tawa itu, aku tahu ada sesuatu yang harus kuhadapi, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiran tentang mual dan kelelahan itu terus berputar di kepalaku. Aku bangun, mengambil segelas air, dan duduk di ruang tamu, memandangi foto-foto lama di dinding. Aku teringat malam-malam bersama Pak Surya, candaannya, sentuhannya, dan tatapan yang membuatku merasa hidup kembali. Tapi firasat itu semakin kuat, seperti bisikan yang tak bisa kuabaikan. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk membeli tes kehamilan di apotek desa. Jantungku berdegup kencang saat aku membaca petunjuknya di kamar mandi. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan menunggu hasilnya. 2 garis muncul, jelas dan tak terbantahkan. Aku terduduk di lantai, tanganku gemetar. Syok, bingung, tapi entah kenapa, ada senyum kecil di wajahku. Pak Surya, pria 70 tahun yang penuh pesona, ternyata masih punya keajaiban yang tak pernah kubayangkan. Ini, nggak mungkin, gumamku, tapi hatiku berkata lain. Aku tahu aku harus memberitahunya. Tapi bagaimana caranya? Aku memandang cermin lagi, melihat bukit kembar yang masih kencang di balik gaunku, dan merasa ada babak baru yang akan dimulai, penuh dengan kejutan yang tak pernah kuharapkan. 2 garis di alat tes kehamilan itu masih terbayang di mataku, seperti lukisan yang tak bisa kuhapus. Aku, Vina, janda 40 tahun, berdiri di depan cermin kamar, memandangi diriku sendiri dengan perasaan yang bercampur antara kaget, takut, dan anehnya, sedikit bahagia. Bukit kembar, yang selalu jadi kebanggaanku masih terlihat kencang di balik gaun tipis yang kukenakan, tapi sekarang ada rahasia baru di dalam diriku. Aku tahu aku harus memberitahu Pak Surya, pria 70 tahun yang dengan pesonanya telah mengubah malam-malamku menjadi sesuatu yang penuh warna. Sore itu, aku duduk di beranda, tanganku memegang cangkir teh yang sudah dingin, menunggu keberanian untuk muncul. Ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Pak Surya berdiri di sana, memegang sebotol sirup markisa buatannya, senyumnya masih sama, hangat, sedikit nakal, dan bikin jantungku berdegup. Neng Vina, kelihatan serius. Apa tehnya kurang manis? Candanya, melangkah masuk dan duduk di sampingku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Pak, ada sesuatu yang harus saya bilang, kataku, suaraku gemetar. Dia memandangku, alisnya sedikit terangkat. Neng, apapun itu, bilang saja. Saya nggak gampang lari, katanya, tangannya menyentuh lenganku dengan lembut. Aku menelan ludah, lalu berkata, saya hamil, Pak. Hening sejenak, wajahnya pucat, matanya melebar, tapi kemudian senyum lebar muncul, seperti matahari yang menerobos awan. Neng, ini keajaiban, bukan? Katanya, suaranya penuh keajaiban. Dia menarikku ke pelukannya, dan aku merasa beban di dadaku menguap, digantikan oleh kehangatan yang tak bisa kudeskripsikan. Malam itu, kami duduk di ruang tamu, ditemani lampu temaram dan suara jangkrik dari luar. Aku masih mencerna reaksi Pak Surya yang penuh semangat, sesuatu yang tak pernah kubayangkan dari pria seusianya. Dia memegang tanganku, jari-jarinya yang kasar terasa lembut saat mengelus punggung tanganku. Neng Vina, ini mungkin bukan rencana kita, tapi saya janji, saya akan ada di sisi Neng, katanya, matanya penuh tekad. Aku tersenyum, tapi ada kekhawatiran di hatiku. Pak, ini nggak gampang. Usia Bapak, dan saya, apa kita bisa hadapi ini? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia tertawa pelan, suaranya dalam dan menenangkan. Neng, usia cuma angka. Yang penting, hati ini masih hidup, dan saya nggak akan biarkan Neng sendiri. Kami mulai merencanakan masa depan, berbicara tentang dokter, rumah, dan bagaimana kami akan menghadapi kenyataan ini. Aku merasa seperti melangkah ke dunia baru, tapi dengan Pak Surya di sampingku,
Dunia itu tak terasa menakutkan. Dia mengusulkan untuk membeli beberapa buku tentang kehamilan, dan aku terkekeh membayangkan dia, dengan rambut putihnya, duduk di toko buku sambil membaca panduan untuk ibu hamil. "Neng, saya mungkin tua, tapi belajar hal baru nggak pernah terlambat," katanya, mengedipkan mata, dan aku merasa hatiku meleleh lagi. Pagi berikutnya, desa mulai berbisik. Aku melihat dua tetangga, Ibu Sari dan Ibu Ulan, berbisik di dekat warung dengan pandangan ke arah rumahku. Aku tahu gosip tentang kedekatanku dengan Pak Surya sudah mulai menyebar, terutama setelah Dika, tetangga muda itu, beberapa kali terlihat cemburu. Aku memilih untuk cuek, berjalan ke pasar dengan kepala tegak, gaunku yang sederhana tapi pas di badan masih menarik perhatian. Saat aku kembali, Pak Surya sudah menunggu di beranda, memegang sekantong apel. "Neng, ini buah sehat buat Neng dan tamu kecil kita," katanya, tersenyum lebar. Aku tertawa, tapi ada rasa hangat di dadaku. "Pak, Bapak ini bikin saya lupa kalau desa ini penuh mata," candaku, menunjuk ke arah jalan di mana beberapa tetangga masih melirik. Dia terkekeh, lalu mendekatkan wajahnya. "Biarin saja, Neng. Mereka cuma iri nggak punya cerita sehebat kita," katanya, dan aku merasa seperti remaja yang baru jatuh cinta. Gosip itu, entah kenapa, malah membuatku merasa lebih berani, seperti aku dan Pak Surya adalah bagian dari petualangan yang tak bisa dipahami orang lain. Sore itu, kami memutuskan untuk jalan-jalan di tepi sawah, jauh dari mata tetangga. Angin sejuk membelai wajahku, dan aku merasa lebih ringan meski rahasia besar masih ada di pikiranku. Pak Surya berjalan di sampingku, tangannya sesekali menyentuh lenganku, seperti ingin memastikan aku benar-benar ada di sisinya. "Neng Vina, pernah nggak bayangin kita punya cerita yang orang tulis di buku?" tanyanya tiba-tiba, matanya memandang ke arah matahari terbenam. Aku tersenyum, membayangkan ide itu. "Kalau iya, Pak, judulnya apa?" "Keajaiban di ujung desa," candaku. Dia tertawa keras, suaranya menggema di sawah yang sepi. "Atau bunga yang mekar di malam hari," katanya, nadanya penuh godaan. Aku memukul lengannya pelan, tapi jantungku berdegup kencang. Kami berhenti di bawah pohon beringin besar, dan dia menarikku duduk di akarnya yang menonjol. "Neng, apapun yang orang bilang, saya bangga bisa ada di sini, sama Neng," katanya, suaranya tulus. Aku memandang matanya, melihat kerutan di wajahnya yang menceritakan tahun-tahun panjang, tapi juga semangat yang tak pernah padam. "Pak, saya juga. Tapi Bapak harus janji, nggak boleh kabur kalau tamu kecil ini mulai rewel," kataku, tersenyum. Dia mengangguk, tangannya memegang tanganku erat. "Janji, Neng. Saya nggak kemana-mana." Malam terakhir sebelum aku benar-benar menerima kenyataan ini, aku duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Pak Surya datang, seperti biasa, dengan senyum yang tak pernah gagal membuatku merasa hidup. Kami duduk bersama, berbagi secawan teh dan sepiring pisang goreng yang kubuat. "Neng Vina, saya pernah bilang, cinta itu nggak kenal usia, kan?" katanya, matanya menatapku dengan penuh kasih. Aku mengangguk, merasa air mata kecil mengintip di sudut mataku. "Pak, Bapak bikin saya percaya itu. Dan sekarang, kita punya keajaiban yang bikin saya nggak bisa berhenti tersenyum," kataku, tanganku tanpa sadar menyentuh perutku. Dia tersenyum, lalu menarikku ke pelukannya lagi, kali ini lebih erat. "Neng, cerita kita ini baru mulai. Dan saya yakin, ini bakal jadi cerita terbaik yang pernah kita jalani," katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku bersandar di dadanya, mendengar detak jantungnya yang kuat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bahwa hidupku penuh dengan harapan, gairah, dan cinta yang tak biasa. Desa mungkin akan terus berbisik, tapi bersama Pak Surya, aku tahu kami bisa menghadapi apa saja, termasuk kejutan yang tak pernah kubayangkan ini.